Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi di Asistensi Perekonomian Indonesia. Hitungannya pertemuan 9 karena di kemarin yang transformasi struktural itu gue potong-potong ya videonya. Eh ya, sebagaimana dengan hari ini, gue uploadnya juga hari ini, tanggal 13 April, besok sudah ujian. Ini akan jadi ya, langsung masuk saja. Tadi ada masalah sedikit, jadi videonya gue post. Eh Jadi membahas masih mengenai kemiskinan, jadi lanjut dari materinya Pak Yos yang kemarin, eh itu mengenai pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan ya. Sebenarnya pembangunan itu apa sih? Biasanya ketika kita ngomongin pembangunan, pembangunan yang kita pikirin itu erat kaitannya mengenai pembangunan modal fisik, physical capital. Nggak salah, tapi kadang kita lupa bahwa ada pembangunan lain atau investasi, atau ada yang bilang juga akumulasi dari modal manusia, ya, human capital. Kadang manusia yang seharusnya bisa dilibatkan dalam pembangunan atau menjadi target dari pembangunan malah dikesampingkan. Kayak apa namanya, gue nggak bilang ini salah, tapi terkadang ada apa namanya, katakanlah sebuah daerah yang isinya adalah kelompok orang-orang yang kurang beruntung, miskin seperti itu. Terus kemudian diadakan pembangunan katakanlah sebuah pusat aktivitas ekonomi. Tapi kemudian orang miskinnya ini digeser, bukan di apa ya, bukan jadi bagian dari proyek tersebut. Sehingga sebenarnya pembangunannya ini cuma menggeser kemiskinan, bukan menghapuskan kemiskinan, gitu kan. Beberapa pendapat, ada yang bilang bahwa kegagalan dalam pembangunan dan diantaranya banyak juga yang merupakan government failure, jadi apa namanya, kebijakan dari pemerintahnya tidak sesuai, itu menyebabkan masalah baru di Indonesia. Eh, Berapa kemungkinan masalahnya itu pembangunan yang tadi skalanya besar kerap kali direncanakan oleh pihak pemerintah yang jauh lah ya, yang pusat gitu kan. Katakanlah mungkin ada juga dari kebijakan provinsi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka punya anggaran lebih besar daripada pemerintah kota dan daerah gitu kan. Sehingga masyarakat menjadi objek bukan subjek, di mana programnya itu top down. Jadi direncanakan dari atas, kemudian dilakukan di bawah. Yang kadang mungkin nggak sesuai dengan kebutuhan atau nggak sesuai dengan karakteristik dari lingkungan tersebut dan masyarakatnya. Contohnya program pemberian bantuan yang dirancang oleh pemerintah pusat, sementara yang mungkin dapat lebih membantu adalah pemberdayaan masyarakat daerah tujuan program tersebut untuk mengembangkan diri mengikuti budaya lokal. Eee, ini kadang-kadang, apa ya, gue juga sempat lihat beberapa, eee, kasusnya, kayak apa namanya, di mana warganya mengeluh gitu kan, pemerintah ngasih-ngasih doang gitu kan, sementara kita butuhnya yang lain gitu. Memang niatnya baik, cuma, karena programnya top down, kadang-kadang jadi salah sasaran. Contoh lainnya adalah kasus, beras versus nasi, beras atau nasi dengan sagu dengan jagung. Ah, lupakan. Jadi gua ngobrol, katanya untuk di beberapa daerah ada yang masih apa namanya, eee, didominasi sebenarnya makanannya itu menggunakan sagu atau jagung. Sisi lain, aglomerasi yang terjadi juga dapat menyebabkan bentar, salah, apa namanya, masih, apa ya, makanan pokoknya itu adalah sagu atau jagung. Tapi kemudian dari pemerintah pusatnya, entah zaman siapa, gua lupa, itu apa namanya, ingin meningkatkan produksi beras di mana di daerah-daerah tersebut yang dilihat apa namanya, eh, dilihat apa ya, berpotensi, terus kemudian disuruh nanam, ya bersawah gitu kan, bertani, nanam beras, nanam padi, sorry. Nah, apa, yang mana kemudian jadinya apa namanya, ya nggak sesuai dengan kondisi di sekitarnya. Terus apa namanya, ke daerah-daerah tersebut yang sebenarnya mungkin, ini kan sebagai contoh aja ya, butuhnya itu bukan beras gitu,
tapi kemudian diberikan bantuan dalam bentuk beras, sehingga bisa dikatakan salah sasaran. Sisi lain, adanya proses aglomerasi, jadi apa namanya berkumpul gitu kan dari kegiatan itu di suatu tempat itu dapat menyebabkan lambatnya program bantuan yang bertujuan mengataskan kemiskinan dan juga kualitas institusi yang kurang baik. Ini ngomongin institusi sebenarnya ini ada di perkuliahan lain di eh, di mata kuliah lain di mana waktu itu gue ngambil mata kuliah ekonomi pembangunan dengan Profesor Iwan J. Aziz. Dia bilang salah satu yang merupakan kunci penting dari kondisi perekonomian sebuah negara itu merupakan institusinya. Dimana kalau misalnya sudah punya modalnya, sudah punya sumber dayanya dan lain sebagainya, tapi institusinya tidak baik, ya ujung-ujungnya juga nggak baik gitu kan. Nah, apa sih hubungannya tadi proses aglomerasi dan juga lambatnya program pembangunan bertujuan mengentaskan kemiskinan? Sebagai contoh, karena perekonomian Indonesia itu terfokus gitu kan, karena terjadi proses aglomerasinya itu di Jawa. Nah, umumnya proyek-proyek yang menguntungkan itu berada di Jawa. Jadi misalnya mau bikin infrastruktur transportasi. Kalau kita lihat dari sisi bisnis, apalagi dari perusahaan-perusahaan swasta yang mau bikin bisnisnya, itu ya menguntungkan kalau bikin di Jawa. Makanya banyak bus bagus gitu kan. Terus layanan kereta. Terus sekarang lagi ada proyek kereta cepat katanya bentar lagi mau jadi ke Bandung. Nah, dan lain sebagainya itu banyaknya di Jawa. Sebagian ada di Sumatera. Sementara di tempat lain juga butuh. Hey, pulau lain ada yang lebih gede dari Jawa loh. Dan butuh transportasi juga untuk mempermudah atau mengefisiensikan kegiatan ekonominya. Tapi kenapa nggak dibangun-bangun? Kenapa nggak ada yang inisiatif untuk membangun ke sana? Harus ujungnya pemerintah lagi. Nggak ada pihak swasta yang mau. Karena tadi aglomerasinya terjadi di Jawa. Kedua kemudian mungkin di Sumatera. Atau ya jadi pembangunannya kalau misalnya ada yang mengajukan, hey kita bikin apa di mana itu ketika di luar daerah yang ramai itu jadi tidak menguntungkan. Padahal di daerah ramai itu kan kayak di Jawa, ya katakanlah Jabodetabek lah ya paling gampang lah ya. Jawa kan luas. Nah itu tuh sebenarnya sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi karena sudah banyak substitusinya. Jadi pilihannya sudah banyak. Tuh. Nah, ini ada nawacita, singkat gue masuk materinya si Pak Yosi, di mana ada menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa keamanan bla bla. Silahkan dibaca aja sendiri. Cuma 9 poin ini merupakan kayak cita-cita negara, di mana banyak juga yang berfokus untuk mengentaskan kemiskinan, di mana kualitas hidup manusia di Indonesia itu hendak ditingkatkan, kemudian produktivitas dan daya saing di pasar internasional, kemandirian ekonomi, mana lagi? Membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa, mana nih? Berikan rasa aman sebenarnya rasa aman ini juga nggak cuma masalah aman dalam masalah aman dari tindak kriminal atau serangan, tapi juga ya dalam kehidupan sehari-hari di mana itu bisa ditranslate lah ya ke dalam bentuk merasa aman dari ancaman kemiskinan seperti itu sebenarnya. Nah, dalam RPJMN Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Panjang, sini ada visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dan berlandaskan gotong royong. Ini ada RPJMN 2015 sampai dengan 2019, udah lewat sih ya. Nah, terus kemudian ada Perpres tahun 2015 artinya ya, Perpres 60 tahun 2015 mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas. Sasaran utama ya pertumbuhan ekonomi, inflasi, target inflasi, penduduk miskin itu berkurang, berkisar antara 9 sampai 10%, tingkat pengangguran terbuka
itu rendah 5,2 sampai 5,5% dan lain sebagainya. Nah, di sini kita banyak lihatnya, oh kita ingin kalau mungkin gue bilangnya adalah secara statistik ya, kelihatannya angkanya berkurang gitu kan. Tapi salah satu yang gue dengar dari salah satu dosen, gue mendengar secara tidak langsung dari teman gue yang ngambil kelasnya adalah perlu diingat bahwa angka-angka ini bukanlah hanya sekedar angka, di mana angka-angka ini adalah merepresentasikan manusia yang juga punya hidup, gitu kan, punya keluarga, punya tanggung jawab, dan punya perasaan, ya kan? Jadi, ketika kita bilang, hey, apa namanya, kita ingin menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan pengangguran, itu kita, apa ya, eee, harus sadar bahwa ini bukan cuma sekedar ngurangin angka, tapi juga memperbaiki kehidupan seseorang, tuh. Jadi ini menjadi penting. Nah, tapi di sisi lain, jangan lihat bahwa, oh, ya, apa namanya, kalau kita lihat secara statistik, angka-angka ini relatif kecil. Tapi perlu diingat bahwa kemarin gue sudah bahas bahwa ketika angka ini kita lihat dalam jumlah aslinya, apa namanya, pengangguran itu ada 7 sampai 9 juta, gue lupa di sekitaran segitu. Terus kemudian orang miskin itu ada 25 sampai dengan 28 juta orang. Itu banyak banget. Ya kan kemarin penduduk Jakarta, Singapura, sama Bandung ditambahin juga belum bisa mengalahkan jumlah orang miskin di Indonesia. Gimana kita harus apa ya punya perasaan, eh, lo harus paham bahwa hey ada 25 juta orang, 2,5 kalinya Jakarta yang hidup dalam kemiskinan absolut, belum yang rentan ya, belum yang baru lulus aja dari garis kemiskinan tersebut. Nah, ini juga kemarin sempat dibahas sama gue mengenai kapitalisme. Gue nggak bilang sebenarnya yang ada sosialisme itu lebih bagus, kapitalisme itu jelek, atau misalnya apa namanya yang liberal itu jelek dan lain sebagainya. Tapi apa ya? Ketika kita terlalu kiri atau terlalu kanan, menurut gue itu menjadi tidak baik. Tuh. Sebagai contoh yang gue pernah ceritakan pada video sebelumnya, itu dimana di Amerika fasilitas kesehatan, layanan kesehatan itu relatif mahal. Kenapa? Karena semuanya diserahkan pada pasar. Masyarakatnya dan politisinya itu nggak mau pemerintah banyak ikut campur pada pasar asuransi dan pasar kesehatan rumah sakit. Makanya ketika apa namanya manggil ambulans saja bisa dari 7 sampai 20 juta katanya tergantung rumah sakitnya. Nah, terus insurance juga apa namanya sangat mahal pembayarannya. Beda sama negara-negara yang agak kiri seperti yang di Skandinavia, Scandinavian dia itu rada sosialis. Terus apa namanya UK juga dia apa namanya sistem sosialnya itu apa namanya jaminan sosial dan kesehatan itu eh, lebih ke kiri, jadi ada bantuan dari pemerintahnya. Jepang pun gitu. Nah, kapitalisme itu berubah bentuk, mana peran pemerintah ya di sini yang pakai mahkota bawa duit, pekerja yang pegang palu dan kontrak secara kertas. Merkantilisme waktu tahun 1600-an bilang kan bahwa apa namanya yang penting apa namanya jualan, tuh kan kita jual sebanyak-banyaknya, beli sesedikit-sedikitnya, gitu kan, merchant ya. Nah, sehingga berfokus pada keuntungan yang maksimum. Kemudian ekonomi liberal laissez-faire waktu 1700 sampai 1800-an itu kemudian apa namanya bilang, hey ya udah pemerintah biarin aja, apa namanya silahkan pasar yang menentukan. Itu kan sebenarnya mirip-mirip sama negara-negara yang sangat kanan sekarang ya, contohnya US. Walaupun sekarang US pun pemerintahnya ikut campur dalam beberapa hal, tapi memang minim. Terus kemudian ada sosialisme akhir 1800-an, pekerja menuntut kesejahteraan yang awalnya ditentang oleh pemerintah dan penguasa. Jadi dari pahamnya si Karl Marx dibilang bahwa kalau begini terus yang ada apa namanya yang kalangan bawah itu lama-lama nggak happy lah gitu kan, ditindas terus dan lain sebagainya.
karena apa namanya, sistem perekonomiannya yang apa ya, mengutamakan keuntungan. Nah, ini bisa menyebabkan kerusuhan kata Marx gitu, di mana nanti kaum-kaum yang tertindas ini itu kan proletar, kalau nggak salah ya, proletar, protelar, proletar. Nah, apa namanya? Terlalu ya proletar itu akan memberontak, bisa jadi memberontak, terus kemudian apa namanya, terjadi kerusuhan dan ketegangan antara kaum proletar dan juga borjuis katanya seperti itu. Nah, kan Marx bilang bahwa dia memprediksi bahwa eh, ini apa namanya, pemberontakan tersebut itu akan terjadi pada negara yang paling kapitalis duluan malah. Jadi saking kapitalisnya, terus kemudian si kaum proletarnya ini sangat tertindas, kemudian akan terjadi ya inilah pemberontakan kata dia seperti itu. Nah, itu pahamnya atau bukan paham sih sebenarnya, itu kayak argumentasinya lah, kayak apa ya, prediksinya si Karl Marx gitu kan. Terus kemudian orang-orang banyak yang mendukung dengan keras. Terus kemudian Keynesian Economics 1930-an, pemerintah perlu terlibat. Kenapa? Karena ada market failures dan sudah terjadi apa namanya, ya, sudah terbukti bahwa apa namanya, ketika pasar dilepas begitu saja tanpa ada campur tangan pemerintah atau kontrol sama sekali, itu bisa jadi pasarnya ya ambrol gitu kan. Kayak di apa namanya, di tahun 1930-an tuh namanya Great Depression gitu kan. Terus kemudian mulai dari 1980-an itu mulai lagi kembali ke ekonomi yang agak-agak kanan, di mana supply side ekonomi dengan dukungan pemerintah, tapinya pengusaha dibebaskan membuat berbagai keputusan bisnis dengan harapan keuntungan diperoleh akan diteteskan ke pemerintah dan pekerja. Jadi ada apa ya, kayak ucapan baru, trickle down effect. Jadi di mana ketika terjadi pertumbuhan atau ya pertumbuhan ekonomi, nah jadi ada perkembangan lah di perekonomian sebuah negara. Awalnya efeknya memang akan dirasakan oleh orang-orang yang punya modal aja, atau apa namanya, orang-orang yang tajir lah katakanlah seperti itu ya. Nah, tapi kemudian eh, apa namanya, semuanya itu akan menetes ke bawah. Jadi yang di bawah juga akan kebagian. Itu kata trickle down effect. Nah, sekarang apakah trickle down effect ini terjadi? Menurut gua sendiri terjadi. Ya, tapi sangat kecil. Kalau mau lihat trickle down effect yang apa namanya, yang masif dari atas, ya dari kakeknya, terus ke bapaknya, terus ke anaknya. Jadi yang kecipratan anggota keluarganya. Distribusi pendapatan atau kemiskinan relatif atau ketimpangan gitu kan, itu sering diabaikan. Kenapa? Karena angka menunjukkan perubahan yang tidak berarti dan tidak mencemaskan. Coba aja lihat indeks gini, terakhir gue baca mengenai indeks gini yang gue inget banget tuh di koran. eh, Waktu gue SMA, gue masih kayak, oh lah masih menengah kok, Indonesia masih baik-baik aja. Tapi gue nggak lihat apa namanya data ininya ya. Waktu itu kan saya masih SMA tuh. Jadi apa namanya, orang-orang yang kurang paham ini banyak yang ya termasuk gue gitu, dan mungkin gue juga sekarang gitu ya, itu apa namanya, eee, menyepelekan ketimpangan. Di mana ketimpangan ini selain tadi katanya angkanya itu masih, oh ya masih wajar, terus dianggap sebagai hal yang, eee, ya nggak apa-apa gitu, wajar. Bila pemerataan memburuk bila terjadi growth asalkan poverty turun. Jadi nggak apa-apa makin timpang katanya, asalkan jadi nanti ada, mungkin teman-teman kalau lihat di bahan bapaknya itu ada yang namanya growth incidence curve. Jadi eh, katakanlah ini ya, ini adalah growth. Nah ini tuh masyarakat yang paling miskin, ini yang paling kaya. Nah growthnya itu biasanya gini, di mana masyarakat miskin mengalami pertumbuhan dalam pendapatan atau konsumsinya, tapi pertumbuhannya itu tidak setinggi dari masyarakat yang kaya, gitu. Nah, apa namanya?
banyak orang yang menganggap bahwa, "Weh, fine aja," gitu kan, terjadi ketimpangan di mana ya kan wajar dong orang kaya kan bisa punya bisnis gitu kan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau orang miskin ya kerja gajinya naik, ya udah nggak apa-apa kan gajinya naik gitu. Itu, makanya sering diabaikan adanya ketimpangan yang meningkat ini kadang-kadang. Terus juga, asumsi bahwa, "Oh ya udah tunggu aja, nanti in the future," gitu kan, apa namanya, akan terjadi trickle down effect, santai aja, nanti kebagian kita, gitu kan. Ya mungkin padahal yang ada di daerah-daerah sini tuh kita-kita juga kan. Padahal ketimpangan pendapatan yang tinggi merupakan sumber kecemburuan sosial yang bisa berakhir pada gejolak bahkan revolusi sosial. Ini yang dikhawatirkan oleh Marx. Apa namanya, contohnya sebenarnya, mungkin bisa dibilang itu contoh nyatanya itu adalah kejadian revolusi di Rusia tahun 1918, gitu kan. Di mana, apa namanya, masyarakatnya itu memberontak kepada kaisarnya. Tuh, kenapa nih kaisarnya, apa namanya, tidak peduli sama kami yang miskin gitu kan. "Woi, kami lagi kesusahan, perang mulu," dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah banyak terjadi kecemburuan sosial di Indonesia sendiri bisa dilihat kayak misalnya, wah ya udahlah biarin aja kan dia orang kaya gitu kan. Terus apa namanya ya dan lain sebagainya kan, dimana ketika ngelihat ada orang yang berada lebih berada terus apa namanya eh, kemudian terlihat hidupnya enak, itu kemudian ada perasaan iri dan dengki. Eh, kalau misalnya boleh jujur ya, gue juga merasakan hal yang demikian kadang-kadang gitu kan, tapi ya udah aja. Tapi ketika ini menjadi semakin parah dan terjadi ketidakadilan, umumnya biasanya apa namanya, terlihat seperti itu, ketidakadilan, nah ini bisa menjadi, masalah nantinya. Terus kemudian ya ketika adanya apa namanya, ketimpangan dengan ada yang masih tertinggal, kemudian kita balik lagi ke masalahnya kemiskinan kemarin ada, apa namanya, negative externality. Perhitungan indeks Gini dan sebagai berbagai angka disparitas belum memadai. Coba gunakan kepemilikan tanah yang kemarin Pak Yosi pernah mencoba menjelaskan tanah pertanian dari sensus pertanian atau kepemilikan aset fisik atau finansial. Sebenarnya ketika indeks Gini yang mengenai konsumsi yaitu angkanya masih santai, masih menengah atau bahkan kalau dengan beberapa perhitungan gue pernah baca pas sempat turun ke tingkat rendah ketimpangannya. Tapi kalau dilihat dari ketimpangan dimensi lainnya, bukan konsumsi atau apa namanya pendapatan, itu ketimpangannya sangat tinggi. Nah, dualisme mengakibatkan tidak terjadinya trickle down effect. Jadi trickle down effect ini ya apa ya? Nggak nggak kelihatan sih sebenarnya gue bisa bilang begitu kan. Dan tadi gue bilang kalau mau kelihatan nyata dan sangat terlihat trickle down effect, silahkan lihat di keluarganya. Dari kakeknya, trickle down ke bapaknya, trickle down ke cucunya, seperti itu kan. Kemudian pembangunan yang menyebabkan ketimpangan, apakah itu baik atau buruk? Itu tergantung perspektif lo, tergantung point of view lo. Apakah lo percaya bahwa nanti ketimpangan itu akan turun, atau menurut lo ini memang harus diselesaikan sekarang? Kalau misalnya kita lihat secara sekilas, mungkin dari tahun 2000, sini agak parah. Oh ini kok waktu masa-masa krisis ketimpangan malah turun drastis ya? Ya iyalah turun drastis. Semua orang jadi miskin, gitu kan? Banyak apa namanya? Makin banyak yang jadi miskin. Ya kalau semua orang miskin, ketimpangan kan nggak ada karena sama-sama miskin kan? Tuh. Nah, tapi kita nggak mau. Kita maunya tajir. Ya, jadi kita inginnya semua orang sama-sama tajir, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih trennya itu mirip yang kayak apa namanya ya dari Simon Kuznets. Bacanya sampai sekarang gue nggak tahu gimana namanya susah bet. Nah apa namanya dibilang bahwa pada pertumbuhan itu awalnya ketimpangan itu akan meningkat terus kemudian akan turun. Nah apakah lu percaya bahwa apa namanya yang dibilang Kuznets ini akan terjadi bahwa ketimpangan itu akan turun sampai benar-benar turun? Tuh kita lihat aja nanti di masa depan. Kemiskinan dan liberalisasi pasar beras ini adalah satu contoh lagi yang apa namanya mungkin memberikan apa ya kayak sudut pandang lain bahwa hey
sometimes ya yang kita pahami dari semester 1 kita belajar bahwa oh, pasar dibiarin aja gitu kan biar kita pengennya persaingan sempurna biar dia efisien dan lain sebagainya. Itu mungkin nggak selalu apa namanya, nggak selalu baik. Di mana waktu terjadi apa namanya, pasar beras ini liberalisasi, terus kemudian tiba-tiba katanya poverty rate itu meningkat dari 16 jadi 17,75%. Kenapa? Karena sekarang harga beras mulai jadi makin mahal, nggak dikendalikan lagi oleh pemerintah. Eee, mungkin, apa namanya, jadi balik lagi sih sebenarnya kalau kita ngomongin yang kayak gini, kita ngomonginnya trade off lagi, di mana di satu sisi mungkin ada sisi baiknya, tapi sisi lain juga kita nggak boleh tutup mata bahwa ada hal yang, apa ya, yang buruknya, gitu kan. Nah, sebagai contoh adalah waktu awal-awal, Pak Jokowi itu kepilih, terus kemudian, apa namanya, mengenai subsidi listrik, itu cukup ribut, subsidi listrik atau BBM? BBM sih yang awal ya. Subsidi BBM itu cukup ribut, apa namanya, mau ditarik, dipotong, dan lain sebagainya. Nah, eee, itu pastinya akan memberatkan sebagian masyarakat. Itu perlu dikritik, gue setuju. Tapi memang perlu dilihat lagi apakah si anggarannya kemudian digunakan untuk hal yang berguna, gitu. Nah, apa namanya, eee, kalau gue sih orangnya, lu nggak boleh tutup mata. Jadi lu harus melihat positifnya dan lu harus melihat negatifnya juga. Tapi kalau misalnya dibilang, ini dilakukan pembangunan di daerah terpencil loh. Oke, itu bagus. Tapi lu juga nggak boleh apa namanya menutupi bahwa hey ini apa namanya memengaruhi kehidupan banyak orang juga yang memang kurang beruntung. Terus sisi lain ketika ada sesuatu yang buruk, gue merupakan satu orang yang juga hey coba kita lihat sisi positifnya juga gitu. Jadi kita bisa menimbang-nimbang gitu. Jadi apa namanya menurut gue untuk materi kemiskinan ini memang cukup berat materinya karena apa ya dimensinya itu luas sekali. Apalagi kita ngomonginnya dalam skala makro ya. Isu yang hangat nih, beberapa waktu yang lalu, isu yang hangat belakangan dari udah setahun ini, COVID itu kan. Nah, tapi masih bisa kita lihat, ini apa namanya materi yang gue tulis sendiri, itu mengenai privilege. Pasti teman-teman sudah sering dengar mengenai isu privilege, pastinya ada pro kontra mengenai hal tersebut. Sementara itu, penelitian memang membuktikan bahwa terdapat kecenderungan di mana anak yang berasal dari keluarga yang miskin akan memiliki peluang besar untuk berada pada kondisi yang lebih buruk dari anak berasal dari keluarga yang kaya. Seingat gue salah satunya itu dari Semeru, dia bilang kalau misalnya anak yang miskin itu pendapatannya secara rata-rata itu lebih rendah sampai dengan berapa di atas 10% seingat gue, sampai 20%-an or something, bisa dilihat lah. Nah, ada juga salah satu tulisan, gue lagi nulis skripsi terus lihat salah satu tulisan ternyata dari Pak Yosi, bahwa anak-anak yang terlahir dari keluarga miskin itu punya probabilitas yang sangat tinggi untuk tetap miskin ketika dia dewasa. Nah, jadi apa ya? Ketika kalian dilahirkan dari keluarga yang tidak miskin, baik itu menengah ataupun di kalangan atas, itu merupakan salah satu apa ya? Bisa dikatakan kemudahan atau berkah lah bagi teman-teman sekalian. Kenapa? Karena jalan yang akan ditempuh oleh teman-teman itu akan relatively lebih mudah. Gue nggak bilang jalan teman-teman mudah, gitu. Teman-teman pasti berjuang sampai di sini, tapi relatively lebih mudah ketika ceteris paribus, tapi teman-teman miskin, gitu. Jadi misalnya karakteristiknya sama, gitu kan? Ada katakanlah di dunia paralel, gitu kan? Ada keluarga yang sama, teman-teman, gitu. Orang tuanya sama, sifat dari orang tuanya sama, punya apa namanya karakteristik keluarga dan lingkungannya sama, tapi kondisi ekonominya kurang baik. Apa namanya teman-teman yang di dunia paralel tersebut itu akan memiliki apa ya? Iya waktu yang lebih sulit lah menempuh jalan yang lebih rumit untuk mencapai ya apa yang teman-teman capai sekarang ini. Dilihat dari sisi baiknya, sebenarnya yang diminta bukanlah kesamaan dari pendapatan, tapi kesamaan kesempatan.
sebenarnya yang jadi masalah mengenai isu-isu privilege ini adalah, hey, kami juga ingin punya kesempatan yang sama, di mana tiap-tiap dari kita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Jadi, apa namanya, eh apa yang gue lihat sekarang ini adalah terkadang untuk orang-orang yang punya apa ya, punya kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang baik itu punya probabilitas yang lebih tinggi untuk masuk ke universitas yang lebih bagus. Teman-teman pasti juga paham lah mengenai ini ya. Mana sekolah-sekolah yang bagus itu punya apa namanya peluang yang lebih baik untuk siswanya itu masuk ke universitas yang baik. Dan apa namanya begitupun sebaliknya sekolah-sekolah yang mohon maaf itu agak kurang, itu perjuangannya akan lebih sulit untuk masuk ke apa namanya universitas yang bagus. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah mengenai kesempatan ini tadi, itu kan. Terus apa namanya eh, belum terstandarisasinya, jadi belum sama semuanya kualitas dari pendidikan sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah. Jadi ada SD yang dibandingkan dengan SD lainnya lebih baik, ada SD yang jauh lebih buruk daripada standar SD-SD lainnya, gitu. Begitupun dengan universitas. Ya, kita sekarang di Universitas Indonesia bisa dikatakan kita merupakan ya mahasiswa yang beruntung. Kenapa? Karena banyak fasilitas yang bisa kita nikmati. Sehingga sebenarnya kesempatannya untuk belajar itu jadi lebih jauh, itu lebih besar dibandingkan dengan teman-teman dari universitas lainnya yang mungkin untuk mengakses data, untuk mengakses informasi, gitu kan, untuk melakukan katakanlah praktek dan lain sebagainya itu tidak semudah di Universitas Indonesia. Ya, itu salah satu isunya lah. Tuh. Jadi apa namanya masalah dari kemiskinan ya. Ada beberapa program untuk mengatasi kemiskinan. Ini ada yang udah lewat maupun ada yang masih berjalan sampai sekarang. Mungkin kalau yang masih seger banget di ingatan gue itu adalah BLT atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu adalah Unconditional Cash Transfer, UCT. Nah, apa namanya? eh ini gue ingat banget waktu zamannya Pak SBY itu ada pembagian BLT. Nah, apa namanya? Ini secara nggak langsung sebenarnya programnya udah nggak ada yang namanya BLT. Tapi ada juga program bantuan tunai dengan nama yang berbeda dan sasarannya mungkin sedikit berbeda. Eh, terus sekarang ada, nih, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Itu masih sering denger gue. Sekarang ada apa namanya TNP2K tuh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sekarang ada PKH, apa namanya Program Keluarga Harapan, BLT Plus, gua apa nih kan, KUR, BOS, Raskin, itu kan. Ini masih masih kita sering dengar sampai sekarang karena masih ada. Terus kemudian ada jaminan sosial kayak kesehatan dan pekerjaan, kayak apa kartu prakerja sekarang, itu kan. Terus kartu menuju sehat KMS, apalah kartu Indonesia Sehat yang mana sih yang ada? Gua nggak tahu. Kartu Indonesia Pintar. Ini gue pernah apa namanya wawancara orang yang megangnya di ekonomi kemiskinan. Terus apa namanya kartu sembako. Jadi gue pernah wawancara, tapi seingat gue ini termasuk dari si PKH-nya. Jadi si rumah tangganya itu diberikan sembako gitu, yang disalurkan melalui ya dari mana anggarannya, terus kemudian RT atau RW-nya itu memberikan. Terus kemudian gue nggak tahu ini apa reforma agraria. Program apa pernah dan masih berjalan, bla bla, silakan aja dibaca. Tuh, gua nggak bakal juga di ujian sebutkan program, nggak sereceh itu ujian PI ya. Pembangunan Propur. Nah, ini merupakan salah satu pembahasan yang kerap kali apa namanya hangat di ujian. Apa sih pembangunan yang propur? Ya, sebagaimana namanya itu pembangunan yang pro orang miskin, yang fokusnya itu adalah meningkatkan kesejahteraan dari apa namanya kelompok miskin yang efektif dan mengentaskan kemiskinan
dengan fokus kepada kelompok miskin itu, di mana pembangunannya menyebabkan pertumbuhan yang dirasakan betul oleh orang miskin sehingga mereka berkembang dan dapat keluar dari kemiskinan secara mandiri, secara nggak langsung. Jadi bukan kita, "Hey, lu kurang duit nih, gue kasih duit," sehingga dia lolos dari kemiskinan, tapi gimana caranya dia bisa lolos dari kemiskinan, dengan caranya sendiri, dengan tanpa harus bergantung pada orang lain. Nah, inilah kemarin, bahasa kerennya adalah pemberdayaan ya, yang memberdayakan orang miskin, gitu. Kayak yang kemarin gue kasih contoh adalah, jangan dikasih ikan, tapi diajarin cara mancing, tuh. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang, work for the poor, itu mengarahkan orang miskin untuk keluar, dari kemiskinan melalui meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan produktivitas non-pertanian. Jadi, kita lihat nih, wah, banyak kan orang miskin atau misalnya, pada daerah A, orang miskinnya itu, apa namanya, biasanya ada di sektor apa, terus kemudian dicari gimana caranya untuk meningkatkan produktivitas mereka sehingga mereka sendiri itu bisa menghasilkan udah puasa, kering ya. Bisa menghasilkan output yang lebih baik lagi sehingga mereka sendiri bisa berkembang kondisi hidupnya. Orang miskin dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi bila stabilitas makro seperti inflasi yang rendah, nilai tukar yang kompetitif, dan akses infrastruktur jalan, komunikasi, kredit. Nah, ini kredit cukup sulit nih. Nanti biasanya ada pembahasannya di materi setelah UAS di UMKM. Dan lapangan kerja yang formal, peningkatan kapabilitas orang miskin dengan pendidikan. Jadi, balik lagi bukan masalah, lu miskin, sini gua kasih sembako. Sini gua kasih duit. Gitu. Enggak, tapi apa ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga mereka secara mandiri bisa keluar dari kemiskinan. Contohnya adalah revitalisasi sektor pertanian, hilangkan rintangan impor beras, laksanakan program jalan desa. Nah, ini gue agak bingung. Mungkin untuk ini ya biar konsumsinya murah sih. Sebenarnya kan impor beras tuh begitu ya. Nah, eh, berapa poin lainnya itu memperbaiki sistem akuntabilitas kelembagaan. Nah, ini yang cukup jadi sorotan sebenarnya, apa ya, diskusi gue dan teman-teman lainnya adalah sekarang banyak program bantuan yang sudah mulai tepat desainnya, tapi satu salah sasaran, kedua anggarannya dicomotin. Jadi programnya tidak efisien. Nah, dengan meningkatkan sistem akuntabilitas kelembagaan, diharapkan program-program tersebut, bantuan atau pemberdayaan gitu kan ya. Bantuannya kan kayak tadi, hey, sini dididik gitu kan, atau kita modalin gitu. Kita beliin ini deh, kita beliin traktor sehingga lu kagak usah ngebajak pakai kerbau lagi misalnya, atau nggak usah nyangkul-nyangkul lagi, pakai traktor aja. Itu kan meningkatkan produktivitas ya. Nah, dan lain sebagainya, itu bisa jadi lebih baik programnya. Mengurangi disparitas Human Development Index antar daerah. Jadi eh, harapannya adalah di semua daerah itu relatively, gue nggak bilang harus sama semua, tapi relatively sama, di mana nggak ada yang jauh lebih baik daripada daerah lainnya, sehingga nanti menyebabkan masalah kayak tadi lagi kan, aglomerasi. Terus kemudian di daerah A itu relatif banyak orang miskinnya, terus sulit penanggulangan kemiskinannya, kayak gitulah. Terus kemudian harus ada intervensi dari si supply dan demand untuk pendidikan, terutama dari tingkat SMP, peningkatan pelayanan kesehatan dengan memberi insentif bagi orang miskin dan penyedia pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena kadang dan banyak dijumpai itu ketika sudah disediakan supply-nya,
ya pelayanan kesehatannya sudah disediakan, tapi demand-nya nggak ada. Kenapa? Karena jauh, malas, dan misalnya, apa namanya, ya kurang misalnya kurang apa namanya, kurang informasi, atau ya ya nggak mau aja kadang-kadang gitu. Sehingga makanya sekarang, apa namanya, nggak cuma masalah si supply-nya, supply dari pelayanan kesehatan ya salah satunya ya, atau pendidikan yang kita gembor-gemborkan, tapi juga dari demand-nya. Harus mereka dari diri mereka sendiri untuk mau berkembang, gitu kan. Penanganan lebih serius dalam penyediaan air bersih masyarakat miskin, mengurangi subsidi BBM dan BLT, pengeluaran publik uh, in some sense sebenarnya lebih proper. Kenapa? Karena subsidi BBM dan BLT sejauh ini banyak yang salah sasaran. Nah, subsidi BBM sendiri sekarang kan itu kan yang disubsidi hanyalah bahan bakar premium ya, sementara yang lainnya enggak. Kayaknya ada solar something tuh di subsidi sih gue ada. Ya itulah. Nah, dulu subsidi BBM juga termasuk dari apa namanya Pertamax dan lain sebagainya. Yang sekelasnya lah, gue nggak tahu nama di tempat lainnya. Walaupun gue ngisinya kan ada tempat lainnya. Apa namanya? Sehingga secara nggak langsung pemerintah itu mensubsidi orang kaya ngapain gitu kan. Nah, pada BLT itu juga rame nih di berita dulu, lu mungkin masih bisa nemu sekarang beritanya. Mana dulu itu yang ngambil BLT ternyata tajir-tajir, datang-datang pakai perhiasan dan lain sebagainya, jadi dipertanyakan. Nah, apa namanya, ya kondisi sekarang sudah membaik lah ya, apa namanya, untuk bantuannya sudah lebih tepat sasaran. Gunakan pengembangan subsidi BBM untuk community driven development. Jadi apa namanya, dari si komunitasnya, hey lu butuh apa, kemudian baru dibantu oleh pemerintah. Targetnya lebih baik ke yang ekstrim pur, ekstrem ekstrim ya. Jadi apa namanya, ini kemarin kita memang sudah membaik kondisi kemiskinannya, tapi yang tersisa sekarang adalah the poorest of the poor. Sehingga uh, seharusnya sekarang fokusnya adalah untuk menargetkan orang-orang yang apa namanya berada dalam kondisi kemiskinan apa namanya ekstrim. Nah, ini beberapa poin juga yang gue sempat lihat isunya di Indonesia mengenai pembangunan. Ada yang bilang, ngapain bangun-bangun jalan tol, itu kan, jembatan. Masyarakat kan nggak makan aspal, mendingan dikasih duitnya aja untuk buat makan, gitu kan. Berapa argumennya itu seperti itu, in some sense benar. Di mana masyarakat tidak makan aspal. Ya, gue tidak pernah makan aspal. Sisi lain, infrastruktur menjadi penting untuk program-program pengentasan kemiskinan, di mana jadi fasilitator pemerataan dan kualitas hidup. Perlu penyediaan infrastruktur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk menjamin pertumbuhan yang dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Jadi, apa ya? Gimana programnya mau efisien, gimana programnya mau efektif, kalau misalnya fasilitasnya nggak ada. Jadi misalnya nih ya, kita mau kirim bantuan ke daerah bencana, tuh kan. Oke, kirim pakai pesawat. Tapi Pak, nggak punya bandara. Mikir, ya kan? Terus, apa namanya, kita mempermudah kerja di kota, gitu. Apa namanya, kita mempermudah akses untuk pendidikan di kota. Biasanya yang di desa sekolahnya masih kurang baik, apa namanya, di kota standar guru-gurunya juga lebih baik dan lain sebagainya. Ayo dipermudah, dikasih asrama misalnya gitu, dikasih beasiswa dan lain sebagainya. Tapi Pak, nggak ada jalan dari desa tersebut atau misalnya daerah-daerah terpencil untuk ke kota-kota besar. Nah, itu kan pertanyaan juga ya. Itu. Terus misalnya dibukakan pasar atau misalnya akses menuju pasar sehingga apa namanya orang-orang yang kurang beruntung ini bisa untuk apa namanya menjajakan apa yang mereka produksi itu kan, sehingga nanti punya pendapatan lebih. Tapi apa aksesnya susah karena jalannya masih berantakan. Nah, itu kan jadi mikir juga kan. Nah, infrastruktur sebagai barang publik, jalan umum yang tidak macet adalah barang publik, semua bisa akses dan semua bisa menikmati barang yang sama. Ingat aja
PE, silahkan buka-buka lagi. Jalan umum yang macet sudah menjadi rivalry goods karena ada biaya untuk mengkonsumsi barang yang sama. Jalan tol bukan barang publik karena eksklusif, di mana harus bayar untuk masuk, tetapi non-rivalry sepanjang tidak macet. Namun jalan tol memungkinkan biaya logistik yang lebih rendah. Nah, kadang kalau orang udah oke, kita butuh jalan, tapi kenapa nih kadang-kadang apa namanya, yang dibikin adalah jalan tol atau misalnya pelabuhan yang mana bayarnya kalau mau ngapain mahal gitu kan. Kita pengennya yang gratis gitu kan. Nah, secara nggak langsung memang ini apa namanya, efeknya kurang ya. Bisa dikatakan seperti itu. Apa namanya, karena nggak semua orang bisa akses, tapi secara nggak langsung ketika adanya infrastruktur walaupun berbayar, itu bisa menurunkan biaya logistik. Sebagai contoh, katakanlah kalau misalnya dari, katakanlah gue di Bogor ya, gue di Bogor, terus, mau mengirim barang ke sebuah daerah, di mana daerahnya ini jalannya susah, masih lumpur, tuh kan, masuk desanya jalannya berbatu, dan lain sebagainya. Pastinya, kalaupun kalaupun dari ekspedisi, misalnya gitu gue mau ngirim barang, ekspedisi biayanya nggak berubah, yang akan menjadi hitungan biaya logistik yang mahal adalah waktu. Di mana waktu yang dibutuhkan dan usaha yang dibutuhkan untuk apa namanya kegiatan ekonomi tersebut berjalan jadi lebih tinggi. Kalau misalnya infrastrukturnya baik, kegiatan ekonomi bisa jadi lebih lancar, ya katakanlah transaksi atau transportasi orang, atau kan barang modal dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa menghemat, tuh kita bisa melakukan hal itu dengan biaya yang lebih rendah. Nah ini uh, ya gitulah ya mengenai tadi infrastrukturnya. Ini ada salah satu program pemerintah itu dana desa, penggunaannya eh kalau sekarang penggunaan dana desa itu boleh digunakan untuk relaksasi COVID ya, apa namanya, kalau ada yang membutuhkan bisa diberikan subsidi dan lain sebagainya. Nah ini pembangunan desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pembinaan PAUD, sarana pendidikan lainnya, posyandu, kesehatan, pos lintas desa, sarana dan prasarana kayak jalan, terus jalan usaha tani, embung, energi baru, sanitasi, air bersih skala besar, saluran budidaya ikan, atau misalnya eh, apa tuh yang buat air namanya, saluran air yang buat pertanian, itulah gue udah lupa namanya. Kalau lagi ngajar suka lupa ya bahasanya. Pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pembangunan pengelolaan tempat pelelangan ikan dan lain sebagainya, yang mana apa namanya ya bisa dibaca aja, yang mana fokusnya apa namanya untuk eh, meningkatkan kondisi atau kualitas dari desa tersebut itu boleh menggunakan dana desa gitu. Ada beberapa batasannya tapi ya oke lah. Pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan kualitas proses perencanaan desa, pembentukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan, penyelenggaraan promosi kesehatan. Nah ini tadi kan apa namanya banyak masyarakat yang nggak tahu ternyata, oh ternyata ini udah ada obatnya. Atau misalnya ternyata untuk pelayanan kesehatan sekarang lebih murah gitu, jadi nggak usah apa namanya takut lagi misalnya perlu obat atau misalnya melahirkan dan lain sebagainya, itu udah bisa dibantu oleh apa namanya pelayanan kesehatan yang profesional. Apalagi nih mendukung kegiatan ekonomi BUMD, anjay, badan usaha milik desa, terus bantuan hukum pada masyarakat, dukungan kepada kegiatan desa. Nah, standpoint dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, manfaatkan modal yang ada, apa yang kita punya, baik modal fisik, modal duit, manusia, sosial, dan spiritual secara bijak dan tepat dengan sistem pendidikan. Pembangunan nasional diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat seutuhnya agar berbudaya luhur dengan peradaban tinggi. Intinya, apa yang kita punya itu dialokasikan secara bijak dan tepat untuk meningkatkan apa namanya human capital. Pendidikan diarahkan agar proses pembelajaran menghasilkan lulusan yang baik, dan kognitif, memahami masalah bla bla bla, efektif, berempati, psikomotor, mau bertindak dan memajukan kesejahteraan umum.
Ya, jadi fokusnya itu adalah pendidikan. Kesimpulannya, pembangunan dalam upaya mengatasi kemiskinan seharusnya itu bisa dilihat dari apa namanya interdisiplin fenomenon. Jadi nggak cuma dilihat dari secara ekonomi, tapi juga apa namanya dari apa ya eh, ilmu-ilmu yang lain bahwa hey ternyata kemiskinan tuh bisa apa namanya memengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Kemiskinan itu bisa memengaruhi kondisi psikologis seseorang dan lain sebagainya sehingga apa namanya kelihatan sih gentingnya ya. Beyond numbers and statistik, jadi itu tadi apa namanya dari dosen ya teman gue apa namanya bahwa memang kita lagi ngomongin kalau di pusat atau di kampus ngomonginnya angka ya sekian persen data sekian dan lain sebagainya, tapi ingat bahwa itu adalah manusia yang sama seperti kita. Terus kemudian apa namanya uh, more contextual dan incorporate local wisdoms, jadi sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhannya, jadi nggak bertentangan dengan apa sih namanya iya budaya lokal, more reduktif bottom up, jadi nggak dari top down tapi bottom up, jadi lu butuhnya apa, ya, apa ya mereka yang merancang dan lain sebagainya sehingga tadi nggak bertentangan dengan local wisdomsnya dan apa namanya uh, yang menciptakan policy yang didasari oleh evidence. Oleh karena itu, pembangunan harusnya inklusif, mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat dan bangsa. Ajar suara gue kenapa? Partisipatif dan emancipatif oleh manusianya yang memperkuat nilai nasionalisme, sovereignty, equity, humanity, dan prosperity for all, no exceptions. Diperlukannya ada perubahan paradigma di mana pembangunan itu membangun manusia, nggak cuma membangun apa namanya tadi kayak physical capital tapi juga human capitalnya, komunitas, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemiskinan dan ketimpangan adalah karena hak-hak dasar manusia dirampas atau tidak diberikan. Tadi kayak apa namanya, eh ya udah ada buktinya lah bahwa ketika seseorang nggak punya hak yang sama atau nggak punya kesempatan yang sama, itu menjadi lebih sulit, tuh kan, bagi mereka. Itu bisa menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan. Penanggulangan kemiskinan atau ketimpangan dengan memberdayakan dari bawah melalui perjuangan hak-hak dasar, infrastruktur itu penyediaan berbagai sarana dan prasarana dasar oleh komunitas, dengan perjuangan memperoleh hak-hak dasar manusia, dan pendidikan adalah proses membangun insan intelektual. Ya, dengan apa namanya tujuan untuk meningkatkan human capital, itulah ya. Nah, begitu untuk materi hari ini, gua paham betul kalau misalnya materi mengenai kemiskinan ini cukup rumit dan luas, tapi apa namanya, gue menyarankan untuk teman-teman nonton lagi kelasnya di apa namanya, dilihat arahan pola pikir dari yang disampaikan oleh Pak Yosi itu bagaimana. eh karena apa namanya, ketika kalau misalnya kita ngomongin ujian ya, ketika kita berbicara mengenai ujian, soal-soalnya itu akan banyak berkutat kepada dari pola pikir yang disampaikan tersebut, gitu. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan hubungi gua. Gue selalu terbuka. Semangat ujiannya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.